Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Makro Islam yang akan membahas tentang inflasi dalam perspektif Islam. Next. Baik, kelompok 1 terdiri dari Alia Indrayani, Brian Herlambang, saya sendiri Putri Fitria Sandi, Putri Fadila Novianti, dan Syafiq Yazid. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah inflasi. Yang pertama itu mengenal dinar dan dirham. Pada 700 tahun yang lalu, sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, seorang ulama bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan fungsi uang itu adalah sebagai alat untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tersebut. Kata dinar sendiri itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu dinarius. Sedangkan dirham berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Persia, yakni drakma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam, di bawah pengaruh Romawi, dan Yaman di bawah pengaruh Persia. Sebelumnya, bangsa Arab berdagang secara barter dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Akhirnya, bangsa Arab pun mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW selain menetapkan dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan, juga menstandarkan 3 jenis dirham yang beredar di kala itu menjadi satu jenis dirham, yaitu dirham 14 kirat. Next. Selanjutnya, yaitu dalam proses penimbangan bobot dinar dan dirham sendiri, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh seorang sahabatnya, yakni Arqam bin Abi Arqam. Dia adalah seorang ahli tempat emas dan perak pada masa itu. Pada masa Umar bin Khattab, ia menegaskan perihal timbangan atau bobot berat emas dan perak, yakni 7 dinar bobot atau nilainya setara dengan 10 dirham. Selain itu, Umar pun memerintahkan agar dirham dan dinar pada masa itu diberi tulisan Hamdalah dan Muhammad Rasulullah. Selanjutnya, ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia, yaitu terdiri dari Irak, Iran, Bahrain, dan Transylvania, dan Kekaisaran Romawi yang terdiri dari Syam, Mesir, dan Andalusia, menyebabkan perputaran mata uang ini meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Hal tersebut karena dinar dan dirham memang dinilai memiliki nilai yang tetap. Oleh sebab itu, tidak terjadi masalah atau kendala dalam proses perputaran uang tersebut karena nilainya tetap. Dinar dan dirham selain digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, dipakai pula untuk menunaikan zakat. Imam Hanafi misalnya pernah berkata bahwa ukuran nisab zakat yang disepakati ulama bagi emas adalah 20 miskal dan telah mencapai 1 hal atau 1 tahun, dan bagi perak adalah 200 dirham. Next. Awal mula inflasi. Awal mula inflasi mata uang dinar dimulai pada saat Irak sedang dalam masa puncak jayanya, yang dimana revolusi harga di Eropa saat itu terjadi sepanjang beberapa abad. Pola kenaikan tingkat harga pada saat itu pertama kali terjadi di Italia dan Jerman pada tahun 1470. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1349 di Italia dan Jerman terjadi wabah Black Death, sehingga permintaan, penawaran, dan biaya produksi akan suatu barang dan jasa di Italia dan Jerman meningkat, dan hal tersebut menyebabkan inflasi. Kaum moneteris berpendapat bahwa revolusi harga tidak akan terjadi jika tidak dibantu oleh kenaikan penawaran uang yang berasal dari bullion emas dan perak yang diproduksi oleh Amerika, Australia, dan Afrika Selatan, yang walaupun banyak juga emas dan perak tersebut akhirnya ditumpuk oleh pribadi atau institusi sehingga keluar dari sirkulasi ataupun jadi perhiasan dan ornamen untuk bangunan istana dan katedral, serta banyak juga dari emas tersebut yang akhirnya dikapalkan ke Asia dan tidak akan pernah kembali lagi. Bisa dikatakan bahwa inflasi terjadi dimanapun terhadap mata uang apapun dan pada periode kapanpun.
Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teori inflasi konvensional. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus dari suatu perekonomian. Bukan berarti bahwa berbagai macam barang harga-harganya itu naik dengan presentasi yang sama, bisa juga dapat terjadi kenaikan harga secara tidak bersamaan. Para ekonom modern mendefinisikan inflasi adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. 3 komponen inflasi, yaitu yang pertama, kenaikan harga. Pada harga suatu komoditas dapat dikatakan naik apabila harga menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya pada musim panciklik, harga beras bisa mencapai 15.000 per kilogram. Itu disebabkan harga gabah juga naik. Namun pada musim panen harganya bisa menjadi lebih murah dikarenakan harga gabah juga menjadi lebih murah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada musim panciklik selalu terjadi kenaikan harga beras. Yang kedua, bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas belum bisa dikatakan inflasi jika kenaikan harga komoditas itu tidak menyebabkan harga-harga naik secara umum. Yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum bisa memunculkan inflasi jika itu hanya terjadi sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi ini dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan dan berlangsung secara lama dan terus-menerus. Next. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, moderate inflation yang berarti kenaikan tingkat harganya itu lambat. Biasanya sering disebut dengan inflasi satu digit. Pada tingkat inflasi ini, masyarakat masih mau untuk menyimpan kekayaannya dan memegang uang dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset real. Yang kedua, galloping inflation. Pada tingkat inflasi ini terjadi tingkatan 20% sampai 200% per tahunnya. Oleh karena itu, pada tingkat ini masyarakat hanya mau memegang uang sesuai dengan keperluannya saja, sedangkan kekayaannya disimpan dalam bentuk aset real. Yang ketiga, hyperinflation. Pada tingkat inflasi ini terjadi tingkatan yang amat tinggi, yakni jutaan sampai triliunan persen per tahunnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada natural inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak memiliki kekuasaan untuk mencegahnya. Yang kedua ada human error inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga ada demand pull, yaitu diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Yang terakhir ada cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama ada import inflation, yaitu inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. Yang kedua ada domestic inflation, yaitu inflasi yang hanya terjadi di dalam suatu negara yang tidak begitu berpengaruh terhadap negara-negara lainnya. Selanjutnya ada dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada dampak inflasi yang terjadi pada konsumen, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat, yaitu kuantitas barang yang dikonsumsi berkurang dan peralihan merek dari barang yang dikonsumsi. Yang kedua ada dampak inflasi yang terjadi pada produsen, yaitu keinginan memproduksi yang semakin menurun karena terjadinya kenaikan harga barang baku dan tingkat bunga mengakibatkan perusahaan sulit untuk memperluas produksi. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan finansial, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Bentuk kebijakan adalah pengurangan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Yang ketiga ada kebijakan non-moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi dan kebijakan upah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Teori inflasi Islam. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia, sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Makrizi menegaskan bahwa inflasi terjadi menjadi dua. Yang pertama, faktor alamiah, natural inflation. Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Next. Yang kedua adalah faktor manusia atau human error. Faktor alam inflasi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Inflasi ini dikenal dengan istilah human error inflation atau false inflation. Menurut penyebab human error, yang pertama ialah korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration. Jika melihat persamaan MV sama dengan PT, korupsi akan mengganggu tingkat P karena produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkannya. Sedangkan jika melihat pada persamaan AS sama dengan AD, korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat. Yang berikutnya adalah pajak yang berlebihan, excessive tax. Dampak yang ditimbulkan jika pajak berlebihan yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya perilaku sogok menyogok atau riswah. Riswah dapat menyebabkan biaya tinggi pada setiap transaksi, mulai dari harga barang dan jasa akan naik. Selanjutnya penimbunan barang atau ihtikar. Ihtikar dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kelangkaan yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan naiknya harga-harga barang. Yang terakhir ada emotional market, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dapat menyebabkan permintaan agregat terhadap barang sehingga dapat terjadi kenaikan harga. Next. Dalam ekonomi Islam, inflasi disebabkan karena perilaku bisnis dan transaksi yang dapat mengakibatkan biaya mengalami kenaikan yang dapat berdampak pada naiknya harga barang. Model transaksi yang dimaksud antara lain yang pertama rukban, yaitu kegiatan mencegat pedagang dari desa saat melakukan perjalanan ke kota. Tujuan dilakukannya rukban untuk menaikkan harga dengan seenaknya. Yang kedua, penipuan atau tadlis, merupakan kegiatan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dalam timbangan. Yang ketiga, perjudian atau maisir, merupakan spekulasi transaksi dengan kegiatan sektor real. Yang keempat, riba, merupakan biaya tambahan tanpa sepengetahuan pembeli yang dapat mengakibatkan naiknya harga barang tersebut. Yang kelima, najasi, merupakan rekayasa terhadap permintaan yang dapat mengakibatkan naiknya harga barang. Solusi mengatasi inflasi dalam perspektif Islam antara lain, yang pertama, sistem moneter yang mampu menyelesaikan inflasi di dunia yaitu yang berbasis emas dan perak, serta dapat mewujudkan stabilisasi nilai tukar mata uang dan memajukan perdagangan internasional. Yang kedua, dilakukannya pelarangan impor jika produksi masih mencukupi. Cara ini juga diterapkan saat pemerintahan Khalifah Umar ibnu Khattab. Yang dilakukan beliau adalah melarang penduduk Madinah membeli barang komoditi selama 2 hari berturut-turut. Next. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.